Hakim? Oh, Khairil Hakim dari apa Pak? Dari dia monitor dari kantor Camat Minas Pak Ewizal. Camat Minas. Yeah. From the transmitter side, right? Yeah, transmitter side. Yeah, the data Khairil Hakim SS Minas from the place where we transmit the internet to Kampung Mandi Angin. So it's not from the receiver side. Sorry? It's not from the village. From the city. The source of the internet is from the city. So but transmit to the village. Yeah, and then we transmit to Kampung Mandi Angin. About 22, more or less, 22, 25 kilometers. Yeah, so I mean, one of the participants is actually from on that internet. Yes. Oh, right. Yeah, that's very important. Very good to know that. Okay. You know, so sebentar tadi, Mr. Pak Martinus mahu bercakap sesuatu. Ya, saya kebetulan masih cuti nih Pak, tapi alhamdulillah Pak bisa informasikan dengan adanya Zoom meeting ini sangat baik. Jadi mungkin nanti hal yang mungkin yang terkait Kampung Mandi Angin tidak akses internet, saya bisa menyampaikan mungkin apa-apa yang telah tercapai yang untuk Kampung Mandi Angin dengan adanya akses internet nanti Pak. Dr. Ramli, atau kita start aja nanti. Boleh. So basically, karena banyak talk juga. Ada video, ada our rector. Boleh kan kita start nanti kita akan tunggu sesi itu. Boleh Dr. Fauzia boleh? Kita adjust nanti. Tim CNSPI akan join waktu sesi dia saja. So kita baik. Okey. Bahasa tak pasal awak lah. Putra tolong unmute yang ada mikrofon. Operator. Okay. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning for everyone. Thank you very much for joining this workshop on internet access to support economic and education in village. I'm as a moderator. First of all, I would like to say thank you very much for our honorable speakers, all the audience, especially for our Universitas Islam Riau, our rector, Professor Sapri Naldi. Although he cannot online today, but he got a speech recorded yesterday. Also from UTHM, University Tun Hussein On Malaysia, represented by Deputy Vice Chancellor, Professor Dr. Muhammad Sahir Samsir bin Omar, and Dr. Atta Khalid from Cranfield University, Associate Professor Dr. Ramli from UTHM, Associate Professor Dr. Fauzia Hanim from UTHM, Pak Martinus from Kampung Mandi Angin or Chief of Village Mandi Angin, and I am from Universitas Islam Riau Ewizal. For your information, this project supported by Global Challenges Research Fund from UK. So we have collaboration with three parties, which is Indonesia, Malaysia, and UK. From Indonesia, I'm as a representative from UIR on this project. From Malaysia, Dr. Ramli, and UK is Dr. Atta. Because it is audience, maybe we mix the languages later on, because the audience from Indonesia, Malaysia, and UK. So in this session, we mix from Bahasa Indonesia later on, Malay, and English. So terima kasih kepada Bapak Ibu yang dari Kampung Mandi Angin, sudah ada yang join tadi, Bapak perwakilan dari kantor Camat Minas, dari Malaysia, dari JTM. Baik, untuk pertama agenda kita opening speech by moderator, dan berikutnya saya akan mempresentasikan video documentation, the short video based what we have done in this project. Let me share the screen and share the video. Okay.
So this is a library actually. Sebenarnya Kampung Mandi Angin adalah kampung angkat kalau di Malaysia atau kampung binaan dari Universitas Islam Riau. Ini penyerahan plug ke Pak Martinus. The plug we have stick on the in front of the library. Okay. So this is transmitter tower from Minas. This transmitter tower. Line of sight about 28 kilometers something like that. This receiving tower cukup tinggi 50 meter, 50 meter height. Because of the contour is the terrain, we need to set up a bit high the towers. Then we can get a line of sight. So these towers. This in front of the kantor penghulu. In Indonesia we call kantor penghulu Kampung Mandi Angin, Kecamatan Minas. So the district is Siak. We call the Kabupaten Siak, the district. So this something like a complex, office complex. There is some office there. This library, perpustakaan Kampung Mandi Angin. Yeah. So this internet access to support office use for the internet, library, perpustakaan also. This we have stick to our plug in front of library and in front of the chief office, village chief office. Ini kampung, perpustakaan kampung in the village. They need internet access for the online, for the students, especially the culinary school over there. Ini beberapa achievement dari perpustakaan. Di belakang juga mereka akan membina satu bangunan baru untuk diperluas lagi. Tadi di belakang nampak ada under constructions new building, so we can extend later on for the new building this internet access. This admin office, this access point, this another office, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. And this kampung also got something like business, like badan usaha. Access point. This Pak Martinus, Chief of Village. Ini kantornya, office of the Chief Village. So this area. We have test the speed of bandwidth 4.6 megabit per second. All right, that's all the presentations. I think just a video for your information. Okay, next we go for the next agenda is remark from Rektor Universitas Islam Riau. Kata sambutan dari Rektor Universitas Islam Riau seperti yang disampaikan. Mohon maaf dari our Rektor karena nggak bisa join live sekarang karena ada agenda lain, dan kata sambutannya sudah direkam. Putra, silakan putar rekaman sambutan Pak Rektor. Suaranya, Bu. Belum dengar suaranya.
Gak ada suara ya? Sudah full. Suaranya ada, Bu? Honorable or special Okay, guest, Professor Datuk Dr. Wahid bin Razali, Vice Chancellor of University Tun Hussein on Malaysia, respected Assistant Professor Dr. Atta Khalid, Cranfield University, United Kingdom, respected Associate Professor Dr. Muhammad Rambi bin Kamarudin from University Tun Hussein on Malaysia, and Associate Professor Dr. Fazil Rahim binti C. Seman, also from University Tun Hussein on Malaysia, and Mr. Martinus SP, Chief Village Mandiangin, Kabupaten Siak, Indonesia, and all the participants in this webinar and workshop. I'm very pleased to get the news from Mr. Fizal Baramin. We are very thankful to Professor Atta Khalid for granting the grant to our village, one of our village in Indonesia, especially in Riau Province, located in Siak Regency. It is the Mandiangin village, because actually there are too many villages in Indonesia where we can find internet or network for internet for the people in the village. It makes me our sadness that it's very difficult for them to develop, to get information from all over the world, especially to get lessons from the schools or from the university where they study. And therefore, we are very thankful to Professor Dr. Atta Khalid for providing the grant for Mandiangin village to support internet access, to support economic and education in this village in amount of 14,357 pounds sterling, or equal to 270 million rupiah. This amount is very good to be spent and to be benefited for the peoples in the village. Thank you for all the professors, University of Tun Hussein on Malaysia, and University of Cranfield University in United Kingdom, for all the contributions to our university, Universitas Islam Riau. We always welcome you in all cooperation and collaboration in other fields in the next future. In the name of Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, I herewith open the workshop Internet Access to Support Economic and Education in Villages, hosted by LPPM Universitas Islam Riau. Thank you, Mr. Fizal, and thank you all the audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome remark from our rector. Terima kasih Pak Rektor Universitas Islam Riau. Baik, selanjutnya the next our agenda is remark from Deputy Vice Chancellor Universitas Tun Hussein on Malaysia.
Dr. Fauzia is our deputy ready to join? Yes, Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Maaf, Prof. Yeah. Just to confirm. Okay. Terima kasih Prof sudah join. Silakan Prof. Okay. Sepatah dua Terima kata kasih ya. dari baik. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. So kepada semua jemputan-jemputan VIP, our distinguished speakers and participants for Global Challenger Research Fund GSRF workshop yang bertajuk Internet Access to Support Economics and Education in Villages. Okay, congratulations on this event. And then I would like to extend my gratitude to Universiti Islam Riau Indonesia for initiating and hosting event ini. Amat bagus sekali. So our appreciation to the Rector of UIR, Professor Syarifin Aldi, dan juga Ketua Kampung, Chief Village Kampung Mandi Angin, Mr. Martinus, dan juga Dr. Atta Khalid from Cranfield University UK for your cooperation, time and the idea to make this wireless system possible. So saya di sini selaku wakil kepada yang berbahagia Datuk Wahid Razali. So alhamdulillah diberikan peluang. So UTHM di sini dengan Universiti Islam Riau, we are not new in this collaboration. Okay, we have been active since 2010, and then we have a lot more activities that we are planning to do. So this is a good relationship, and we hope to continue this. Alhamdulillah. So UTHM has been an honor by us as one of the contributors to develop the wireless bridging system for Kampung Mandi Angin. So I'm pleased that this system not only bridge the wireless, not bridge the internet, but also become the bridge between our great institution, between both of us and also with the UK. So with our motto, UTHM, with wisdom we explore, dengan hikmah kita meneroka, we hope that this will be a long-lasting friendship, and our contribution will be benefit the nation and the ummah, and it will be in line with the global the focus like the Sustainable Development Goal. So I think please all the participants use this opportunity to improve our collaboration, to improve our community, and inshallah to improve the people. So it's been a pleasure to be part of this global experience. I wish all of you the best, and see you again inshallah in the future. Looking forward to visit the site inshallah. Thank you very much. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Muhammad Zahid atas sambutan dan duluan. Kami mengalu-alukan kedatangan tim UiTM. Betul, sebenarnya UIR dengan UiTM sudah lama saya tengok ada MOU sudah lama. Saya tengok itu sudah pasti. InsyaAllah kita akan pasca COVID kita akan cari jalan untuk ke sana. Baik, insyaAllah. Oke, terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari UiTM atas sambutan, dan berikut semoga projek kita kerjasama akan berlanjut terus, tidak hanya di sini aja, tapi di berbagai bidang nanti, baik untuk pendidikan, penelitian dan pengabdian atau community service nanti. Terima kasih sekali lagi Profesor. Baik, next agenda is a presentation from Dr. Atta Khalid from Cranfield University. Dr. Atta, your okay. time now. Yeah, you can share screen, I think. Yes. Putra, please, silakan coba co-hostnya sebagai Dr. Atta. Can you see my screen? Oh yeah. Yes, I can see the screen now. Okay, so go there. Okay, you can see now? Yes, we can see that, Atta. All right, okay. So, as you know, my name is Atta Khalid. I'm a lecturer in sensor systems in Cranfield University. And I will just talk about a little bit about this Global Challenge Research Fund, which was new to me
and thanks to Ramli, we actually get engaged in this one. So what is this fund is? This fund is, let me just make the screens out of my way. Yeah. Okay. So this is basically a global research fund, GCRF. Normally we say it's a 1.5 billion pound set aside for research to address different challenges faced by the developing countries. And it's also part of the UK's official aid to the other countries, developing countries. So the fund is also address the United Nations Sustainable Development Goal. It aimed to maximize the impact of research and innovation to improve lives and opportunity in the developing world. So we also partnership in this the with other organizations like United Nations, other development programs, and there are different memorandum of understanding between different organizations through which they can actually help different countries to use this fund for their development. I mean, there are few. I mean, just to if you summarize it in three different categories, that the important points for this fund is to promote challenge-led, dis, disciplinary and interdisciplinary research. And if you see, this is where we're talking about is interdisciplinary research, because the things here are actually on the boundary of what you call it, social sciences, and the impact on the normal people's life, and the technology which actually make it possible. And it also, this fund is also help to strengthen the capacity for research. So it means that if we are actually able to make the means for communication which can help the knowledge sharing, and that can also help to basically this research actually increase the strengthen the capacity to do the research, and make the people to have access to internet information highway so they can get more information. And that cycle which actually goes along with that. And it also provide an agile response to emergencies where there is an urgent research need. And for example, like this is one of the urgent need, or sort of need where there is a villages which are not very far away, just 22 kilometers is not very far. But they are unable to have communication through internet. So these type of things are makes it very valuable for this fund. So what I do here, I will actually just picked up a small 2 minutes video, which actually describe what GCRF is. There. So I'll just play this video here.
Okay, I mean, if we actually just go from that, I mean, if you have seen this, this small presentation actually show most of the thing we are doing it actually, we actually addressing many of those issues because of the communication technology is key to most of the innovation and other things happen. And this is some layout of this project which are in the last few years. GCRF run actually funded these research projects, and if you can see, most of the projects are actually gone there, which is in the South Africa, or Kenya, or India, and Bangladesh. That actually shows one thing here, that people in from these countries are actually have a very good links with the UK. Maybe there are academics who are in contact with them, and that's how they talk to each other. For example, I mean, this particular project here, I wouldn't be working in this project, I mean, despite the fact I know that this fund is available, unless I know people in Indonesia and Malaysia. And since I know Ramli very well, he actually opened up this avenue to make this happen. So the key, person in this whole project is Ramli, who actually make it possible. So this is what is this workshop also help people to see that they can actually build a relation with academics in UK, for example, and we can actually do a lot more other projects, and like many other countries who are actually very actively securing funding for these projects and getting knowledge exchange. That can also happen in Indonesia. I mean, if I look there in Indonesia and Malaysia have a 15 projects, and Indonesia have 14 projects. So they're not very far away. So, but I think there's a lot more room to improve in there. So how actually we got it funded? Every university or different universities or institution in UK get funding from this GCRF fund for their academics to find the projects and connect with the academics in the other countries which are in that list, and then we can actually try to build a project. And this is how this project actually came into being. And if you see that in the last year, there is a list of these projects here, which are funded, and one of this project is ours. And there are many other projects which are different countries in Malawi, Thailand, other places everywhere. So, this is every year they actually run it 1 or 2 time different projects, and we can run that. And once we actually build the connection and research connection, and then the students and the academics can actually exchange visits afterwards. So it will actually help to improve the research. And this particular project, which is the development of wireless sensor bridging, as the Honorable Rector, he said a moment ago, is of course is building a bridge between the nations across the other side of the world. I mean, I was actually thinking that when this project was started, that I will be traveling to Malaysia and talk to people personally and build the bridges. But we were not actually aware of that at the time of writing this project, that we will be building this bridge ourselves via the internet across that. So I'm actually sitting in UK and talking to you, and everybody sitting in their own country, and we are using the same bridge which we are actually giving to those people in that village. And I hope that will be an example for other people to actually bring new initiatives. So we actually started with this project, and that was our list of specific objectives. And these objectives, if you see that, despite the fact we've suffered huge difficulties in terms of working, in terms of funding and other things to deal with this because of the COVID-19, Alhamdulillah, we have we are at this point now where a working link between that transmitter and the village is there. And as I understand that somebody is also listening this workshop online because of that network. So that's a wonderful achievement for this project. And there are some of the things which we were not able to do, maybe that increase the bandwidth, which was the plan, that
we will bring some of the technology from UK to have an experimental test. But maybe for that, for next project or something. But this is an example that we can actually do that thing, and it will open up many other opportunities and give the opportunities for the local people to develop new things. So I think on that, I should say thank you, and hopefully we'll hear from every one of you here how things were going. And I would like to also thank you at the end, Afzal and Fozia and Ramli, for their effort in that project to make it work. Because as I was saying, at some stage, I was at this thinking that maybe it's too difficult in this environment that we cannot run it. But talking to Ramli and the team in Malaysia and Indonesia, they were saying that we can actually manage it, and we all work together, and Alhamdulillah, it's actually coming to a very good conclusion, and I'm very pleased with this outcome. So with that, thank you very much for your attention, and maybe at the end of the workshop we will have some discussion. Thank you. All right. Thank you very much, Dr. Atta, for your presentation on information on the GCRF fund. All right, thank you very much. Although now, as we notice, 2 a.m. now in early morning, so disturbing your sleep now. Thank you so much. Okay, yes, I will actually leave the meeting now maybe, and then I can actually watch the meeting in the morning, all of it, just so you can run in your own your own language. And maybe it will be easier to communicate, especially for the people who are who can actually understand the local languages. English will be difficult for that, but I hope this internet will improve their English at some stage, you know, when they're using a lot more information from around the world. Okay, thank you. Right. Okay, bye-bye. Okay, thank you. Okay, all right. You can continue your sleep. Thank you, Dr. Atta. Baik, terima kasih tadi presentasi dari Dr. Atta, Cranfield University, informasi tentang Global Challenges Research Fund dan informasi lain tentang proyek ini. Baik, mungkin kita campur saja bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Seharusnya Pak Martinus sebelum ini tadi, karena Atta mungkin sudah standby dari tadi, sekarang jam 2.30 berapa di UK. Berikutnya mungkin kita minta tanggapan dari Ketua Kampung Mandi Angin, Pak Penghulunya Pak Martinus SP. Pak Martinus, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Iwiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Riau, yang kami hormati Universitas Malaysia, yang kami hormati Universitas Kingdom, serta jajarannya. Perkenalkan, saya Chief Vilek Mandi Angin atau Kepala Desa sebanyak 10 tahun Mandi Angin. Dalam hal ini saya ikut bergabung dalam workshop International Support and Education Vilek. Sedikit memperkenalkan bahwa Kampung Mandi Angin salah satu kampung dari Kabupaten Siak, 131 kampung yang ada di Kabupaten Siak, dan Mandi Angin merupakan salah satu yang dalam hal ini ditunjuk atau dibantu oleh Universitas Islam Negeri Desa Binaan bersama Sinar. Banyak hal-hal yang telah dibantu oleh Universitas Islam dalam Universitas Islam Riau terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, terutama dalam peningkatan pemberdayaan baik itu pertanian, ekonomi maupun dalam hal ini pustakaan. Dan hal ini pustakaan ini alhamdulillah Universitas Islam Riau dan juga PT Sinarmas telah memberikan bantuan berupa perangkat komputer dan pemberdayaan, pelajaran pemberdayaan petugas-petugas pustakaan untuk dibina bagaimana menangani manajemen pustakaan lebih baik. Nah, terkait dengan adanya bantuan kerjasama Universitas Islam Riau dengan Kampung Mandi Angin, pemberian akses internet yang hal ini dibantu oleh Universitas
Tun Hussein on Malaysia dalam hal terkait untuk akses internet ini, kami sangat berbangga hati dan sangat besar hati dengan adanya bantuan akses internet yang telah diberikan pada kami. Nah, dalam masa-masa pandemi corona ini tentu kita ketahui banyak yang menjadi permasalahan, baik itu pelajaran maupun hal-hal yang mungkin untuk diatur supaya jangan terjadi langsung ke masyarakat. Nah, di sini kami lihat bahwa dengan adanya akses internet ini, terutama untuk anak-anak sekolah, siswa-siswa sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA, ini sangat menggunakan jaringan akses internet ini untuk pembelajaran yang selama ini menjadi kendala daripada siswa-siswi. Kami dari Kampung Mandi Angin memberikan kebijakan bahwa bagi anak-anak yang menggunakan akses internet, kami membuatkan gratis untuk bisa akses di pustakaan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran secara internet. Hal itu juga kami juga untuk laporan-laporan yang selama ini juga mungkin secara manual ini sudah bisa langsung diakses dengan internet, baik itu laporan kerja dari pemerintah kampung maupun daripada salah satu lembaga ekonomi kampung, yaitu Badan Usaha Desa atau Bungkam kampung ini. Nah, capaian ini tentu membanggakan hati kami, dan kami juga berterima kasih dengan ada akses ini juga. Kami di tahun 2020 ini tingkat Provinsi Riau dengan adanya penambahan nilai poin bahwa ada akses internet yang telah diberikan, kami mendapat penghargaan dari Provinsi Riau merupakan pustakaan terbaik di provinsi, dan penghargaan juga tingkat nasional termasuk pustakaan terbaik dari 8 pustakaan yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini juga mendapat perhatian juga dari Bapak Bupati, Pak Camat, bagaimana pustakaan ini, terutama Pustaka Mandi Angin, selalu maju, selalu eksis dalam kegiatan-kegiatannya, baik itu peningkatan pemberdayaan maupun peningkatan mendukung ekonomi daripada masyarakat yang ada tempatan itu. Dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pemerintahan Kampung Mandi Angin, Kecamatan Minas, dan juga pemerintahan Indonesia atas kerjasama yang telah diberikan pada kami, dan kami harapkan ini senantiasa juga mengalami perlu-perluan dukungan, dampingan untuk mencapai masyarakat, ekonomi masyarakat yang bisa lebih baik dan lebih bagus lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan yang telah diberikan kepada Kampung Mandi Angin. Akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Martinus ucapannya dan tanggapan dari program yang sudah dilaksanakan ini. Mudah-mudahan semua akses internet dan lain bermanfaat bagi kampung, masyarakat kampung, bagi siswa-siswi sekolah untuk lebih dapat lagi menggunakan akses internet dan informasi dari luar secara cepat kan. Termasuk juga tadi disampaikan juga Bapak, administrasi di perkantoran sudah baik dengan adanya internet ini. Mudah-mudahan ke depan kita berharap nanti kita dapat mengembangkan lagi di bantuan-bantuan lain. Baik. Terima kasih Pak, dan juga terima kasih waktunya Pak Julian. Baik, agenda kita berikutnya yaitu presentasi dari Asosiat Profesor Dr. Ramli Kamarudin tentang internet akses dan kepada Dr. Ramli kami silakan. Okey, dengar suara saya ya, Dr. Wizan? Okey, boleh. Tadi sudah nampak slide? Okey, sekejap. Okey, right. Okey. Okay, terima kasih Dr. Wizal as a moderator for this workshop. Thank you very much indeed, Dr. Atta from Cranfield University, and also my colleague Dr. Fozia.
Terima kasih kepada Pak Martinus selaku Ketua Kampung Mandi Angin. Thank you very much for your support, and also thank you very much indeed to Rector Professor Shafinaldi, UIR, Vice Chancellor UTHM Datuk Wahid Razali, and also our Deputy Vice Chancellor of Research Professor Shahid for supporting this event as well. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan. Good morning to everyone from UK, from Indonesia, from Malaysia, from University Islam Riau, as well as from UTHM. Or could be from UK as well. Kepada rakan-rakan penduduk kampung Mandi Angin, apa khabar? Dan juga kepada rakan-rakan yang berada di sekitar, rakan-rakan engineer, telco company yang kita harapkan akan berada dalam event ini, sama ada di Zoom ataupun juga di YouTube link yang telah dikongsikan. Okay, pada saya, Ramli Kamarudin from University Tun Hussein On. So hari ini saya akan bercakap tentang apa dia konsep of wireless system, which is in a very layman term, which is everyone can understand properly, hopefully. Okay. Ini sangat penting kerana apa yang telah dibangunkan ataupun develop in Kampung Mandi Angin adalah berkenaan dengan wireless system. Yang mana kita daripada wireless system ini kita provide the services, what we call as a internet services. Okay. So apa itu wireless? For example, saya percaya semua tahu, rakan-rakan tahu apa dia wireless. Wireless satu device yang kita menggunakan tanpa kabel, tanpa wire. Maknanya mobile phone itu merupakan wireless. Ataupun laptop juga merupakan wireless kerana laptop communicate kepada internet, connected to the internet through wireless system. Yang mana di dalamnya ada wireless modul di dalamnya yang membenarkan enable the system to be operated. Okay. Jadi untuk begitu, apa yang paling penting dalam wireless itu adalah antena. Antena, tanpa antena ataupun aerial ataupun apa sahaja yang kita panggil yang melakukan komunikasi ini tanpa antena, maka wireless tidak akan berlaku. There is no wireless without antenna. Antenna is the main important element that enable the wireless communication. Okay. So kalau kita lihat apa dia itu antena, kita lihat kalau tengok this end, semut itu ada dua antena di kepalanya untuk mereka communicate. It means that semut ini juga berkomunikasi secara wireless. Mereka boleh sense, boleh menggunakan antena mereka untuk sense, juga mereka boleh menggunakan antena mereka untuk communicate with each other. Okay. So selain daripada semut, kita lihat juga butterfly juga ada. So kebanyakan insect ada antena ini. Okay, untuk mereka sense. Okay, bagaimana pula dengan kita sebagai manusia? So kalau manusia sebagai receiver, penerima, kita menggunakan telinga kita untuk kita menerima. Okay, kita mendengar sesuatu, kita sense things menggunakan telinga. Yang mana sistem dalam telinga kita sangat complicated dan sangat menarik yang telah Allah Tuhan jadikan untuk kita. Yang mana daripada itu ada proses di dalamnya, yang mana proses inner ear, middle ear yang memainkan peranan dalam kita, setelah kita mendengar sesuatu, perkara tersebut ini akan diproses supaya di pihak otak kita, nanti brain kita nanti akan translate, takrifkan apa sebenarnya yang kita dengar, apa sebenarnya yang kita terima. So this is very kita juga sebenarnya merupakan wireless. Kita telah mempraktikkan wireless sejak dahulu lagi. Okay, kalau kita lihat dari segi wireless ini ada transmit yang tadi itu adalah pemancar, iaitu yang menghantar, dan juga ada yang menerima. So kalau yang menghantarnya pula apa dia? Kita menggunakan mulut kita. Kita bercakap Kita bercakap, saya percaya tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, rakan-rakan semua apabila bercakap, kita menggunakan mulut kita bila bercakap. Dan mulut kita ni tidak ada kabel pun yang menghubungkan antara satu sama lain. Sebenarnya terus didengari oleh orang ramai menggunakan mulut kita. Jadi kita juga sebenarnya telah praktikkan wireless tadi. Okay? Jadi apabila kita bercakap tentang wireless communication, maka kita perlu ada satu tools ataupun ada satu elemen yang membenarkannya ia berlaku, yang kita panggil sebagai frekuensi. Jadi kalau frekuensi bagi manusia ini apa?
contoh bahasa Indonesia. Saya bercakap sekarang dalam bahasa Melayu. Tapi rakan-rakan Indonesia boleh faham ya? Pak Evizal boleh faham ya? Pak Martinus boleh faham apa yang saya kata? Boleh ya? Pak Evizal? Ya, paham Pak, paham. Boleh faham ya? Okey. Walaupun saya bercakap dalam bahasa Melayu, tuan-tuan bercakap dalam bahasa Indonesia, tetapi kita hampir memahami antara satu sama lain kerana ada bahasanya yang common, itu sama penggunaannya. Contohnya selamat malam, selamat pagi, besar kemungkinan begitu. Okey, ada bahasa-bahasa yang lain kita faham. Tapi kita pernah belajar bahasa isyarat. Okey. So, bagaimana pula kalau dengan bahasa Arab, for example, Assalamualaikum, mungkin certain orang saya yang faham. Ini menunjukkan apabila kita berkomunikasi, kita menggunakan bahasa sebagai frekuensi kita. Yang mana kalau kita bercakap pada bahasa yang sama, maka penerima dan pengantar sama-sama akan memahami mesej yang disampaikan. The most important thing in wireless communication, the most important thing in communication is to convey the message, convey the information. Jadi untuk kita sampaikan maklumat tadi perlu menggunakan bahasa. Kalau dari segi manusia menggunakan bahasa ataupun saya namakan dia sebagai frekuensi lah. Okay. Tapi bagaimana pula dengan bahasa ini? Siapa tahu ini bahasa apa? Ada rakan-rakan di YouTube mungkin di mana-mana di UTHM ataupun Universiti Islam Riau di Kampung Mandi Angin, tahu tak ini bahasa apa? Pak Martinus tahu tak ini bahasa apa? Kurang tahu nih Pak. Kurang tahu. Okey. Kenapa kurang tahu adalah kerana kita tidak mempelajarinya mungkin, kita tidak pernah bercakap menggunakan bahasa tersebut mungkin. Atas sebab itu frekuensinya tidak sama. Boleh faham ya? Yeah. Jadi sebenarnya dalam sistem komunikasi, dalam sistem wireless, apabila kita menggunakan perbezaan itu tadi, kita tidak akan boleh communicate. Jadi untuk communicate, kita mesti bercakap dalam bahasa yang sama. Bahasa yang difahami oleh penghantar dan juga penerima. Itu konsep dia. Saya cuba bercerita konsep. Yang ini kalau tidak silap saya, ini kalau saya boleh baca bahasa ini, dia panggil sebagai Annyeonghaseyo. Maksudnya apa tu? Annyeonghaseyo ni adalah bahasa Korea. Saya percaya ramai rakan-rakan, adik-adik, kakek-kakek semua suka cerita drama-drama Korea kan. Ini maksudnya Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo itu ialah apa ya? Dr. Fauzia, apa Annyeonghaseyo? Hello hello kan? Dr. Fauzia rajin tengok cerita Korea ni. Okey, ini maksudnya hello. Tapi kita tidak biasa melihat bahasanya, tetapi kalau kita selalu mendengar bercakap di dalam bahasa Korea, mungkin kita tahu apa maksud Annyeonghaseyo ataupun Gamsahamnida, for example, kita biasa dengar ya. Okey, bagaimana pula dengan yang the next one? Yang ini. Ini bahasa apa ini? Agak-agaknya bahasa apa? Ini Jepang, betul, bagus. Chief village kita ni bagus. Ini bahasa Jepang. Maksudnya apa? Saya pun sudah lupa. Saya rasa selamat pagi. Ini gozaimasu, something like that. Tapi ini menunjukkan bahawa kita tidak biasa frekuensinya tidak selalu menggunakannya. Okey. Bagaimana pula dengan yang ini? Ini semua orang tahu? Ya, semua tahu. Saya percaya kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang berada di kampung-kampung, di Kampung Mandi Angin mungkin, di Parit Raja mungkin, di mana saja sekitar di dunia tahu bahasa good morning ini, iaitu selamat pagi. Kalau bahasa Indonesia selamat pagi apa ya? Sore ya? Selamat sore ya? Sore apa? Selamat pagi juga mungkin kan? Okey. Jadi tetapi realitinya bukan begini ya, bapa-bapa, ibu-ibu, adik-adik. Realitinya bukan begini dalam konsepnya, iaitu kita bercakap bahasa yang sama, tetapi realiti dalam sistem wireless realitinya adalah kita menggunakan signal sebegini. Apabila kita berkomunikasi antara transmitter dengan receiver, dia menggunakan signal. Signal ini kita tidak nampak dan kita tidak boleh rasa. Tetapi inilah signal yang berlaku di antara transmitter dan juga receiver. Tapi maksud saya tadi adalah apabila kita nak menghantar, kita mesti guna signal yang sama yang difahami oleh receiver. Seperti mana kita menggunakan bahasa Melayu, bahasa Indonesia apabila kita bercakap, ataupun kita menggunakan bahasa Inggeris apabila kita bercakap. Okay? Supaya semua orang boleh faham, semua orang boleh understand. So that is the concept of wireless. Okay. Tetapi untuk membolehkan wireless juga, kita panggil dia mesti ada satu elemen yang very important yang kita panggil sebagai antena. So antena ni ada pengantar dan ada penerima. So sebagai contoh antena tadi yang mana menghantar. Kemudian kita ada yang menerima menerima tadi ada begini. Jadi bagaimana cara penghantarannya? Siapa yang boleh mendengar? Sekiranya komunikasi antara
butterfly tadi dengan butterfly yang mendengar mereka saja. Kita tidak mendengar kerana mereka menggunakan bahasa mereka. Kita tidak faham bahasa mereka. Betul Ini menunjukkan bahawa mereka menggunakan frekuensi yang berbeza dengan kita. Bagaimana pula manusia? Manusia boleh komunikasi dengan manusia kerana manusia menggunakan frekuensi yang sama. Kita menggunakan bahasa yang sama mungkin. Bagaimana pula dengan semua N whatsoever? Mereka communicate with each other to their own frequency, which is that is the thing dalam wireless system. Tapi secara realitinya nanti apa signal yang disampaikan between adalah dalam berbentuk gelombang ataupun wave. So that is the real part of wireless communication. Okay, saya bagi satu konsep yang paling mudah macam mana wireless system itu dibuat. Yang ni saya percaya di Indonesia juga ada GrabCar whatsoever kan, menggunakan apabila kita membeli barang kita menggunakan apps for example. Jadi kalau kita nak gunakan apps yang ini and then kita klik saja di situ secara wireless, kemudian akan masuk ke cloud dan so on, akan mencari apakah benda-benda yang nak diberikan. Okey, jadi apa sebenarnya peranan antena tadi itu di sini adalah kita lihat ini peranan antena. Antena itu akan menghantar, akan convey the message, akan convey barang-barang tersebut, akan convey makanan tersebut kepada siapa? Kepadalah siapa yang beli itu. Mungkin ini person A yang beli. Ini orang yang pertama beli Ini orang yang pertama beli, kemudian orang yang kedua beli, and then orang yang ketiga beli dan seterusnya. So ini menunjukkan bahawa that is how the system work. Okey, jadi saya nak cerita sedikit sebanyak tentang apa yang kita bangunkan di Kampung Mandi Angin dan juga ni. Okey, so saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan di Kecamat Minas kerana very important kerana menyediakan tempat dan ruang untuk kita meletakkan transmitter kita dan juga internet provider supaya kita boleh bangunkan sistem ini. Terima kasih. Dan kalau kita lihat ada tower di luar sana yang diletakkan di Minas. Tower ini menggunakan frekuensi. Jadi saya kata apabila kita bercakap tentang ini kita mesti menggunakan frekuensi Jadi frekuensi yang digunakan itu adalah 5.8 GHz. Ini bentuk frekuensi yang communication antara transmitter dan juga receiver. So kalau kita lihat receiver propagationnya bagaimana movement itu, kita lihat TX tadi inilah di kecamat kantor Camat Minas. Kita akan wave tadi tu, gelombang tadi akan propagate about 22 km. Betul Dr. Abizal? About 22 km. Ini bawa kereta bawa kereta lagi jauh lah. Jadi saya percaya dia lebih kurang 20 ke 25 km sampai ke kantor Desa Mandi Angin itu dekat library di sana di Kampung Mandi Angin. So sangat jauh distance-nya. Atas sebab itulah di Kampung Mandi Angin tu kita perlukan tower yang tinggi kerana distance yang jauh. Okey, bagaimana di receiver? Di receiver part lah kita ada Kampung Mandi Angin yang mana kita ada tower. This tower setinggi 50 meter. Tadi tower ni perlu tinggi kerana di antara transmitter dan receiver tadi tu ada banyak in between yang mungkin akan menyebabkan gelombang tadi being attenuated ataupun being scattered ataupun dilemahkan, menyebabkan nanti signal yang akan sampai itu sangat kurang, very low signal ataupun very weak signal. Atas sebab itu kita perlukan tower yang tinggi. So saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan penduduk Kampung Mandi Angin kerana menyediakan ruang dan tapak untuk kita bangunkan tower ini. Terima kasih kepada pekerja-pekerja, company-company kontraktor yang membangunkan tower ini. Terima kasih banyak. Okey. So frekuensi yang diterima juga adalah pada frekuensi 5.8 GHz. Okay. And then kemudian daripada situ from the receiver tower kita akan pergi ke satu yang kita panggil router, yang mana di router kita akan upgrade frekuensi tadi daripada 5.8 akan downgraded to 2.4 kerana frekuensi 2.4 ini yang digunakan untuk Wi-Fi. So Wi-Fi kita menggunakan frekuensi 2.4 ataupun kita juga boleh menggunakan frekuensi 5 GHz. Dia depend. So kebanyakan frekuensi 2.4 ini memang ada di dalam device masing-masing. Contohnya di dalam handphone, di dalam laptop dan sebagainya. Di mana akhirnya laptop dan juga whatever devices yang ada akan communicate kepada router ini untuk mendapatkan internet access. Ini yang telah dibangunkan di Kampung Mandi Angin. Okay, ini router. Daripada router ini
Tetapi untuk penduduk kampung, access to the internet, they have to come to the library. They have to be there. They have to be inside or a little bit outside of the area of the library. This is because of normally router, the coverage may not go very far. Could be around 100 meter radially or maybe less than that due to some attenuation. So in this case, the penduduk kampung mesti berada berhampiran, berada di kawasan yang berdekatan, tidak boleh terlalu jauh. Okay. Walau bagaimanapun, there is a limitation. Not many people can access because of the bandwidth is very limited. Maybe lebih kurang 10-20 orang saja yang boleh access at the same time, and then after that, the rest have to wait until one of them release the system. Okay. Jadi atas sebab itulah nanti kita akan buat pembaharuan. Kita akan majukan lagi sistem ini from time to time dengan kerjasama UIR, kerjasama penduduk kampung dan juga telco company yang kita harapkan dapat membantu di Indonesia, yang dapat membantu supaya coverage ini kita boleh besarkan supaya lebih ramai lagi mendapat manfaat. Okey, ini sistem yang ini akhirnya kita dapat mengkaji dari segi bagaimanakah download kelajuannya, speednya, kepatasan download dan juga upload of the system. Perkara ini dia berlaku, benda ini akan berubah berdasarkan berapa ramai yang access to the system. Okay. So itu saja yang saya nak berkongsikan secara ringkas kepada semua rakan-rakan yang berada di Malaysia, Indonesia dan juga UK. So I hope that my explanation can be understood very well, because I think that's the thing that's very important to be understood by everyone when you go and visit the system, the survey, the site for example, and then you can understand how it works. Okay, so I pass back to Dr. Aviza. Thank you very much. Alright, Dr. Ramli, thank you so much for presentations. And teruskan saja. Mungkin kita kasih Dr. Faziah presentasi dulu. Setelah itu baru kita ada sesi tanya jawab. Ya, kita dengarkan dulu presentation dari satu narasumber lagi, dari satu speaker lagi, Associate Professor Dr. Fauziah Hanim dari UTHM Malaysia untuk sharing tentang program ini. Nanti setelah presentasi kita akan ada sesi diskusi yang ada pertanyaan dan lain-lain. Kami persilakan Dr. Fauziah untuk presentasi. Okay, baik Dr. Fizal. Okey, terima kasih Dr. Fizal. Boleh dengar saya semua kan? Boleh. Ya, boleh dengar. Boleh ya. So basically hari ini terima kasihlah kerana saya sediakan slide ni pun dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, tapi untuk kemanfaatan kepada rakan-rakan di Kampung Mandi Angin, saya akan bentangkan dalam bahasa Melayu lah. So saya tak adalah pandai sangat berbahasa Indonesia, tapi saya cubalah supaya bahasa Malaysia yang saya gunakan ni difahami oleh rakan-rakan di Indonesia. Jadi hari ini saya Fauziah Hanim, Cik Seman, saya basically pensyarah di Universiti Tun Hussein Malaysia bersama-sama dengan Profesor Ramli, dan sebenarnya saya pun telah bertemu dengan Dr. Afizal sebelumnya beberapa kali. Jadi daripada hasil pertemuan beberapa kali tu, bila dimaklumkan yang untuk bersama-sama Dr. Atta Khalid dan seumpamanya untuk membantu pelaksanaan grant ini, saya sangat macam orang kata sangat happy lah kerana dapat somehow melihat hasil grant ini di penghujungnya. Jadi hari ini saya akan skip beberapa perkara disebabkan saya pun kurang aware, sebab basically dari segi topik hari ini saya akan sentuh berkaitan dengan impact of internet access towards education and economic. And
somehow pada masa yang sama dia agak relevan dengan suasana pandemik COVID-19 yang kita ada sekarang, di mana di seluruh negara kebanyakan telah mengamalkan MCO, Movement Control Order. Jadi maksudnya pergerakan yang terhadlah daripada, kalau di Malaysia memang pergerakan memang agak terhadlah, terutama di tempat-tempat kawasan yang kes COVID agak tinggi. Okey, sebab ini dilakukan supaya membendung penularan virus ini. Jadi seumpamanya biasanya even di sekolah, kalau di sekolah even kita dah berada di rumah agak lama, cuma hari tu bila di Malaysia kes berkurangan, jadi sekolah sempat buka dalam masa sebulan dan kemudian kembali ditutup. Jadi kami tiada pilihan juga selain menggunakan internet access untuk meneruskan pembelajaran di rumah. Okay, jadi untuk hari ini outline presentation mungkin saya akan cerita penggunaan internet access menggunakan sistem yang ada di Kampung Mandi Angin, apa yang kita perkongsian apa yang aktiviti lah yang kita dah buat, dan mungkin Pak Martinus boleh cuba mungkin boleh perhalusi jika ada aktiviti-aktiviti yang kami buat di sini sesuai untuk digunakan di sana. Okey. Jadi saya akan cerita juga dari segi internet speed, application, economy impact dengan education punya impact. Okey, ini saya dah cerita tadi, movement control order. Movement control order ni di mana-mana lah, di Indonesia pun mungkin ada. Cuma bila kita ada terlampau pergerakan yang terlampau terhad, memang dia memberi kesan kepada ekonomi dan pembelajaran. Okey, jadi kalau diceritakan dari segi ekonomi, mungkin kesan jangka pendek itu terus nampak. Jadi contohnya kalau kita tak boleh keluar, kita tak boleh membeli barang, jadi sumber pendapatan pekedai-pekedai itu secara drastiknya kita nampak berlakunya penurunan hasil jualan. Jadi dari segi impak ekonomi itu memang sangat ketara sewaktu pandemik ini. Tapi dari segi education, bagaimana pula dari segi education? Dari segi pembelajaran, kita dapati yang bahawa kebanyakan kajian sewaktu COVID ini, mereka lebih banyak memfokuskan kepada ekonomi, di mana impaknya adalah secara langsung kita nampak. Tetapi dari segi education, sebenarnya dia impaknya adalah berjangka masa panjang. Mungkin para pelajar universiti mungkin dah berada di level pendidikan yang agak tinggi, tapi bagaimana dengan anak-anak kita yang masih berada di sekolah rendah contohnya, yang langsung terputus, tidak dapat ke sekolah, tidak dapat mengikuti pembelajaran dan seumpamanya. Jadi mereka ni mungkin ada sedikit ketinggalan dari segi pembelajaran, dan sebenarnya ada satu kajian yang menunjukkan bahawa kesan untuk tidak mendapat mengikuti pembelajaran dalam satu tempoh yang lama sebenarnya memberi kesan untuk jangka masa panjang. Okey, di mana apa yang para pelajar atau anak-anak perolehi sewaktu pembelajaran itu sebenarnya berkait langsung dengan hasil pendapatan mereka dan masa akan datang. Sebab banyak ilmu-ilmu yang mereka belajar, mereka boleh gunakan untuk meneruskan kehidupan, untuk mendapatkan sumber pendapatan, menentukan sumber pendapatan di masa akan datang. Jadi oleh itu kita tiada pilihan. Okey, kita tiada pilihan di mana kita memang kena bergantung kepada internet, especially sewaktu MCO. Okey, disebabkan saya ni baru pulang daripada sangkutan industri. Saya melakukan sangkutan industri, latihan industri. Walaupun saya ni orang kata dah sudah bekerja, tapi kami masih ada diberi peluang untuk menuntut sebenarnya menyumbang belajar dengan industri, apa-apa keperluan yang supaya kita boleh sampaikan kepada pelajar-pelajar kita
Jadi saya menjalani latihan industri di Telekom Malaysia, iaitu Internet Service Provider. Okey, antara syarikat yang menawarkan talian internet, okey, kepada di Malaysia lah. Jadi saya ingat di Indonesia pun ada telco yang sama. Okey, jadi sewaktu daripada semasa COVID-19 ni, memang kalau saya boleh highlight, TM network dan secara keseluruhannya peningkatan penggunaan trafik sebanyak 40%. Lebih tinggi berbanding keadaan biasa, di mana apabila kebanyakan aktiviti yang tidak dapat dilangsungkan secara fizikal, bertemu berhadapan, terpaksa dilakukan secara maya ataupun online. Jadi ini yang telah menyebabkan peningkatan trafik. Okey, jadi pastinya kita tahu yang internet service provider ni sebenarnya akan mendapat keuntungan yang lebih besar sebenarnya bila ada berlaku peningkatan trafik. Okey, jadi sebenarnya mungkin itu kita boleh gunakan untuk salah satu kata point untuk memujuk telco di Indonesia supaya dapat menyumbang, okey, membuat investment kepada projek yang kita ada sekarang ni untuk masa yang akan datang. Okay. Jadi kalau di Malaysia, internet speed yang kita ada lebih kurang dalam purata. Purata mungkin di luar bandar, orang kata kelajuannya agak berbeza, mungkin sedikit rendah. Okay. Di bandar mungkin lebih tinggi, okay, biasanya lebih tinggi. Tapi purata average speed di Malaysia adalah 83 megabit per second. Okay. Dan berbanding kalau saya bandingkan dengan beberapa negara bandar yang lain seperti yang berada di sekitar sinilah, seperti Singapura 200 megabit per second, okay, Hong Kong lebih kurang 669 megabit per second. Okay. Okay, jadi saya highlightkan kelajuan ini kenapa? Kerana saya maklum ramai rakan-rakan sebenarnya aware kelajuan internet ataupun internet access di tempat-tempat adalah berbeza, bergantung kepada kapasiti tower yang ada dan jarak. Okey, seperti tadi Prof Ramli dah sebut pasal internet tower. Okey, kalau nak akses internet kena ada berada di sekitar library sebab kita menggunakan konsep Wi-Fi. Okey, lebih kurang 100 meter. Dan even tadi saya nampak ada internet speed, kelajuan speed test tadi, di mana lebih kurang 2 hingga 6 megabit per second. Itu adalah uji kaji yang telah dibuat yang menentukan kelajuan internet akses yang tower yang kita install di Kampung Mandi Angin. Jadi saya highlightkan beberapa kategori ini di antara 2 hingga 4 megabit per second. So saya nampak tadi kelajuan tu bergantung, upload dengan download adalah sedikit berbeza. Okay? Kalau upload ni maksudnya kalau kita nak hantar email, kita upload. Okay? Kalau kita terima email, basically kita download. Okay? Itu adalah konsep dua hala perhubungan dalam komunikasi di internet. Jadi ini saya kategorikan beberapa kelajuan internet yang sebenarnya boleh dilihatlah. Okay. So tadi saya tengok dia berada dalam kumpulan ini. Jadi internet application yang boleh digunakan selepas ini menerusi sama ada dia memberi impact kepada ekonomi atau education. Okay, kita boleh menggunakan apps-apps yang ada. Ini saya hanya highlight beberapa perkara sahaja. Okay. Contohnya kalau dengan kapasiti yang kita ada sekarang, boleh mampu untuk menulis email, untuk mungkin untuk melihat video dengan kelajuan yang agak munasabah. Okay. Jadi contohnya kalau kategori kedua ni good web surfing experience. Okay. Yang seterusnya 6 hingga 10 excellent web surfing experience. Sebab saya nampak tadi download lebih kurang 6.9 megabit per second. Jadi sebenarnya dia cukup untuk stream satu video daripada YouTube. Okay, ni high definition. YouTube biasanya dia berada pada kategori yang kedua. Okay, yang 10, 20 megabit per second dan seterusnya adalah
kelajuan yang untuk pengguna yang lebih tegar. Jadi daripada sini kita nampak sebenarnya grup 1, 2 hingga saya nampak tadi antara 2 hingga 7 megabit per second. So semua bahagian ketiga kategori ini sebenarnya kita dah cukup untuk kita sebenarnya menyalurkan servis internet itu kepada penduduk-penduduk kampung di kawasan Mandi Angin. Okey, contohnya kita boleh check email, WhatsApp, Telegram, okey, tengok YouTube sebab saya maklum yang program ini pun dibuat secara YouTube live. Jadi memang kita sebenarnya boleh akses YouTube ataupun untuk dapatkan pelbagai informasi sebenarnya yang ada sekarang di internet. Okey. Google Classroom. Kenapa saya highlight Google Classroom? Saya rasa saya ada baca articles di Indonesia juga mereka ada Google Indonesia dan sepatutnya Google Classroom ini boleh digunakan untuk tujuan pembelajaran di sekolah, okey, ataupun sekolah di rumah. Okey, dari segi economy dan education flexibility. Jadi sekali lagi saya minta maaf sebab saya tak sempat nak mendapatkan maklumat yang tepat berkaitan macam mana di Indonesia buat somehow macam location punya tracking. So kalau di Malaysia, kita kerajaan Malaysia ada membina satu aplikasi MySejahtera. So MySejahtera tu mengandungi adalah apps dalam handphone kita di mana kita sebenarnya boleh menentukan risiko COVID ni pada kita, sama ada kita bawah low risk, medium risk ataupun high risk. Okay? Risiko-risiko kita. Jadi jika risiko kita tinggi, jadi kita better kita tidak bergerak ke mana-mana lah, just stay at home. Dan kemudian daripada apps ini juga saya boleh sistem ini boleh tahu pergerakan saya setiap kali saya check in. Contohnya kalau saya ke kantor, okey, saya akan check in di situ. Saya ke pasar, saya akan check in di situ. Jadi daripada situ di kawasan check in, contohnya di sini, saya boleh nampak reported cases COVID. Contohnya di sini, ini kawasan perumahan saya ni. Dia kata ada dalam 2 minggu ada 2 reported case COVID-19. Jadi kami boleh lebih berhati-hati. Daripada masa yang sama, sistem ini sebenarnya jika salah satu, na'udzubillah kalau akan datang kita terinfeksi dengan COVID, jadi pihak kerajaan boleh menentukan pergerakan kawasan-kawasan risiko yang kita telah pergi mungkin sewaktu kita telah disinfeksi dan sanitasi kawasan boleh dilakukan secara segera supaya penularan virus ini dapat dihentikan. Okay? Jadi so di sini juga saya screenshot semalam basically macam kes baru yang ada di Malaysia lah. Jadi daripada apps ni sebenarnya walaupun sewaktu MCO kami boleh menentukan risiko untuk pergerakan sekiranya kita perlu orang kata agak still keluar daripada kawasan rumah demi membantu dari segi sokongan ekonomi dan education dan pembelajaran, kita boleh keluar tapi dengan tracking system yang ada ni. Jadi semua tracking system ni basically memang maklumat-maklumat itu disalurkan secara terus daripada internet. Okey, ini adalah dari segi perspektif jika saya mahu keluar dalam keadaan pandemik masih menular, okey, di dalam masyarakat setempat. Okey, ini juga saya highlightkan juga dari segi Corona Trackers. So Corona Trackers ni adalah salah satu database yang telah juga dibangunkan bersama oleh volunteer di Malaysia. Okey, di mana semua database contohnya kes-kes positif COVID akan boleh dirujuk oleh pengguna-pengguna internet. Okey, jadi kebetulan dekat sini ada isu pasal Indonesia dan kat sini pun even ada isu pasal Malaysia. Ini saya pun buat screenshot ni semalam. Jadi kalau kita nak cerita dari segi impact of internet access to Kampung Mandi Angin, mungkin Kampung Mandi Angin mungkin sumber ekonomi utama adalah pertanian, okey, ataupun
local business ataupun perniagaan secara lokal, okay, di mana mungkin ada sumber-sumber ekonomi dari segi penjualan makanan ataupun sumber bahan pertanian dan seumpamanya. So basically kesemua aktiviti-aktiviti ekonomi ini ataupun boleh dilakukan secara biasa tetapi menerusi different method ataupun menerusi different mekanisme, iaitu menerusi internet. Okey, ini saya kaitkan, saya sharekan screenshot daripada berita online, okey, di mana di Malaysia walaupun sumber pendapatan ataupun ekonomi negara agak ketara menurun, tetapi disebabkan pergerakan yang terhad ini, jualan dalam talian meningkat sebanyak hampir 30%. Okay. Terutamanya sektor makanan dan minuman, iaitu sebanyak 70%. Okey, jadi ini adalah lonjakan yang luar biasa sebenarnya yang berlaku di Malaysia, dan saya yakin benda yang sama pun mungkin berlaku di Indonesia. Jadi kita nampak sebenarnya dalam keadaan sekarang kita bergantung terus kepada akses kepada internet untuk peniaga-peniaga di sini meneruskan jualan seperti biasa. Saya akan kongsi beberapa program lah basically selepas inilah bagaimana hasil-hasil jualan pertanian, makanan dan seumpamanya dibuat, okey, menerusi laman internet. Okey, laman internet. Okey, jadi untuk makluman semua aktiviti-aktiviti ini dibuat secara terus oleh penjual dan pembeli, okey, tanpa perlu set up apa-apa website dan seumpamanya. Okey, ini salah satu makluman yang kita buat di Malaysia, sebab biasanya di Malaysia di mana-mana negara akan ada expo ataupun exhibitions, okey. Contohnya exhibitions untuk penjualan bahan makanan ataupun inovasi-inovasi makanan tersendiri, Halal Fest dan seumpamanya. Tahun ini mereka mengalami impak yang agak ketara di mana event-event seperti ini tidak boleh dilakukan secara fizikal. Okay? Jadi salah satu exhibition yang telah dilangsungkan oleh Ministry of Water, Land and Natural Resources Malaysia adalah melakukan exhibitions pertanian ini secara virtual. Okay, secara virtual. Dan tidak tanpa disangka-sangka, okay, ia menerima sambutan yang agak hangat, iaitu 161 booth berbanding 230 pada tahun lepas. Okay, jadi sebenarnya ini adalah sebenarnya untuk tahun yang seterusnya, tahun 2020. Okay, jadi kita tak menjangkakan yang kita still dapat sambutan, okay, booth yang seramai ini dalam keadaan sekarang. Jadi sebenarnya kalau ini pun mungkin penurunan ini bergantung disebabkan oleh awareness yang kita rasa agak sukar untuk dilakukan secara virtual. Tapi kita jangkakan yang ia akan bertambah baik dari semasa ke semasa, kerana daripada program ini kita dapati increase visitor bertambah. Okey, bertambah. Okey. Kenapa pelawat itu bertambah? Kerana mereka boleh menghadiri exhibitions tersebut ataupun expo tanpa perlu hadir. Okey, kalau sebelum ni kita mungkin kena pergi ke tempat ke dewan dan seumpamanya untuk melihat tapak-tapak pameran dan seumpamanya, tapi kali ni hanya perlu online di internet menerusi telefon, kita telah dapat join exhibition sebeginilah. Jadi even kita dapat 24 hours access, jadi kita tak perlu nak pergi pada waktu mungkin opening hour kalau dalam keadaan physical punya exhibitions. Okay? Jadi dan even jadi kita pengunjung boleh hadir even 24 hours mengikut kesesuaian dan kelapangan kita. Okay. So ini saya cuba dapatkan beberapa berita daripada Indonesia Industry. Okay, impact of the internet
impact of the pandemic to education is not been discussed enough. Okay, betul sebab kerajaan sekarang memang impact ekonomi memang agak ketara kepada sebuah pendapatan negara. Jadi pembelajaran ni kita katakan diletak daripada tangga kedua. Jadi kebanyakan impact-impact yang ada pada pembelajaran anak-anak kita menerusi waktu pandemik ini macam masih kurang lagi diperbincangkan, dan saya ingat benda itu akan dibincangkan secara terus selepas ini. Okey, jadi di Indonesia sama seperti Malaysia, kita pun ada distance learning applications. Okay, sebab ini saya baca daripada satu artikel, di mana Ministry of Education and Culture Indonesia pun ada sebenarnya bekerjasama dengan online learning. So ini sebenarnya adalah satu perkara yang bagus. Satu perkara yang bagus supaya kita dapat menentukan keberlangsungan pendidikan, pendidikan di Indonesia. Ini saya tunjukkan contoh. Ini basically ini adalah aplikasi Google Classroom lah. Saya ingat di Indonesia pun ada. Cuma saya ambil ini daripada anak saya punya online classroom. Di mana dalam satu classroom ini ada beberapa subjek atau kursus, iaitu ada ini darjah 1 ya, sains, ada bahasa Inggeris, ada Jawi, ada bahasa Melayu, matematik dan seumpama. Jadi semua online class, link yang berkaitan, homework submissions, quiz ataupun exam sebenarnya dilakukan terus daripada Google Classroom. So saya fikir di Indonesia pun menggunakan konsep yang sama. Cuma ini saya nak kongsi apa yang kita sebenarnya kita sehari-hari yang kita lakukan di Malaysia. Apa lagi yang kita boleh buat dengan internet access yang kita bangunkan di Pandai Angin. Contohnya ini mungkin saya tunjukkanlah kalau di pelajar-pelajar universiti, kami memang buat aktiviti free webinar. Free webinar ni maksudnya macam pembelajaran secara online. Ini adalah technical punya, ini orang kata kursus-kursus di universiti lah, mungkin arasnya agak tinggi. Tapi memang sewaktu COVID ni kita memang dapati macam berlaku peningkatan webinar ataupun perkongsian ilmu secara online yang boleh diakses bukan sahaja di kalangan pelajar universiti atau di kalangan IPT, AAPT ataupun institusi pembelajaran yang lain pun mereka boleh join. Disebabkan ini semua adalah online, so kita boleh join daripada mana-mana tempat lokasi, asalkan internet access kita ada cukup untuk menampung streaming, video streaming dan seumpamanya. Ini juga saya kongsikan salah satu aktiviti yang kita buat basically di UTHM menerusi sahabat saya yang mempunyai spin-off company. Jadi apa yang mereka buat juga adalah ini adalah satu pembelajaran ataupun seminar secara online di mana kursus ini sebenarnya memberi panduan kepada anak-anak muda untuk memulakan bisnes, memulakan bisnes ataupun perniagaan dalam bahagian robotik ataupun IoT. Jadi mungkin kalau saya boleh kongsi dalam Facebook, nama linknya adalah MyBot Academy. So ini adalah logo spin-off company tersebut. Jadi pelajar-pelajar UTHM dan sebenarnya pun boleh kita tawarkan kepada pelajar-pelajar luar. Sebenarnya ini adalah saya sebab ini slide ini sebenarnya dikongsi oleh beliau sendiri, iaitu Encik Syukri.
Okey, jadi dia nyatakan objektif, anjuran, peserta, perjalanan program dan sebagainya. Ini adalah sebahagian snap screen daripada ini adalah modul-modul yang ada. Okey, jadi peserta yang kami tawarkan dalam program ini adalah peserta yang berada di kalangan golongan B40. Jadi kalau B40 di Malaysia ni adalah golongan-golongan daripada keluarga yang agak sukar. Okey, jadi kita bantu mereka supaya mereka dapat mahir dalam sistem robotik ini, dan mereka sebenarnya boleh bangunkan device-device custom-made device-device yang ada sesuai dengan aplikasi ataupun sistem lain yang mereka ingin tawarkan, dan mereka boleh buat sendiri sistem tersebut, dan jika sesuai ia boleh dijual. Okey. Jadi untuk sistem MyBotic ni, MyBot ni basically ini adalah satu sistem pembelajaran IoT kepada modul-modul kepada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey. Okey, ini mungkin adalah salah satu lagi. Ini adalah satu kajian kes yang last kali lah. Kalau saya kongsikan projek Taman Vertigasi di Sekolah Islam Hidayah Batu Pahat. Jadi untuk makluman semua, sekolah ini adalah sekolah persendirian. Jadi sumber orang kata pendapatan sekolah mereka harus jana di samping pembiayaan oleh ibu bapa. Jadi salah satu aktiviti yang mereka lakukan adalah Taman Vertigasi. Okey, Taman Vertigasi ni adalah dibangunkan oleh mendapat sponsor daripada Jabatan Pertanian Daerah dengan sokongan sekolah dan para ibu bapa. Okey, mereka bangunkan Taman Vertigasi. Jadi kalau di Indonesia saya ingat penggunaan tanah tu agak meluas. Okey, berbanding di Malaysia kami mungkin mengikut lokasi mungkin agak terhad. Jadi untuk tujuan pembelajaran, sekolah ini mengambil inisiatif untuk membangunkan sistem vertigasi, iaitu pokok-pokok ditanam mengikut sistem vertigasi. Anak-anak boleh belajar, okey, mendapat pengalaman dan boleh mengaitkan pengetahuan dengan terutama dengan pembelajaran subjek sains. Okey, jadi anak-anak sebenarnya contohnya mereka belajar. Okey, sini gambar ni kalau lihat, ni adalah gambar anak-anak belajar berkaitan dengan pembesaran pokok. Okey, jadi ini semua yang ada berkaitan di sekeliling sekolah lah. Jadi apabila hasil tanaman ini telah subur dan sesuai untuk dituai, mereka telah melakukan hasil penjualan secara online. Okay? Secara online, contohnya semudah menerusi kumpulan-kumpulan WhatsApp group, Telegram, Facebook dan mana-mana lagi social media yang senang diakses oleh penduduk setempat. Jadi sesuai dengan keadaan MCO, kesemua order ataupun jual beli itu berlaku secara dalam talian melalui WhatsApp. Okay? Dan hasil produk ini dihantar terus kepada rumah pembeli dengan sedikit khidmat penghantaran. Jadi saya yakin basically Kampung Mandi Angin pun mungkin boleh menggunakan ataupun mungkin telah menggunakan mekanisme yang sama untuk meningkatkan hasil penjualan. Jadi kalau untuk yang terakhir ini, kalau kita lihat internet akses itu telah diaplikasi untuk meningkatkan ekonomi sekolah, menjana pendapatan sekolah dan pada masa yang sama meningkatkan pembelajaran anak-anak di sekolah. So saya rasa itu sahaja perkongsian yang saya dapat buat. Jadi saya ingat itu saja Dr. Evizal, perkongsian yang saja. Baik, terima kasih Dr. Fauzia atas presentasinya. Okey, cukup lengkap dan informatif, semua ada sebagai contoh-contoh dampak atau impak akses internet untuk perekonomian dan pendidikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita sesi tanya jawab, question and answer. Silakan dari audiens kalau ada pertanyaan atau tanggapan, atau Pak Martinus juga
Saya lihat tadi ada juga yang di YouTube ya, yang di YouTube boleh bertanya, kasih komen di YouTube, nanti kita akan jawab pertanyaan itu. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih Pak Rizal. Kesempatan diberikan, saya sangat tertarik sekali dengan pemaparan presentasi dari Bu Faziah tentang beberapa aplikasi yang baik itu My Sejahtera dan juga dengan kegiatan di sekolah. Nah, harapan kami kegiatan yang presentasi Ibu tadi ini kami ingin sekali mencoba menerapkan di Kampung Mandi Angin, nanti bisa melalui bantuan Universitas Islam Riau sebagai pembinaan kami untuk bagaimana aplikasi yang telah dirancangkan untuk bisa kita coba di Kampung Mandi Angin untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, baik itu namanya peningkatan ekonomi dan juga peningkatan pendidikan yang ada di Kampung Mandi Angin. Itu Pak Rizal, terima kasih. Okay. Saya jika ingin apa-apa bantuan, contohnya perkongsian bagaimana mereka melakukan aktiviti tersebut, Pak semua boleh somehow mungkin menerusi Dr. Afiza boleh bertanyakanlah, jadi kita akan cuba hubungkan dengan orang yang bertanggungjawab dengan aktiviti-aktiviti tersebut. Baik, Bu. Baik, terima kasih Pak Martinus. Mudah-mudahan ke depan kita bisa buat aplikasi-aplikasi atau yang lain-lain untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, di Kampung Batu Angin juga ada pertanian juga Pak ya, pertanian. Ya. Jadi, bisa membantu masyarakat. Ada usaha kecil menengah. Kalau sini home industry lah, atau kalau di Indonesia dipanggil usaha kecil menengah kan gitu. Mungkin ada buat produk. Menerusi Dr. Afiza boleh bertanyakanlah, jadi kita akan cuba hubungkan dengan orang yang bertanggungjawab dengan aktiviti-aktiviti tersebut. Baik, terima kasih Pak Martinus. Mudah-mudahan. Baik. Siapa? Alright. Oke, ada lagi Pak Martinus kira-kira? Terkait juga Pak, seperti ini sampaikan juga, memang kalau kita lihat memang Mandi Angin ekonomi terbesar mata pencarian usaha yaitu pertanian Pak. Pertanian sama Malaysia itu pertanian sawit dan juga hortikultura. Dan hal ini memang peningkatan hortikultura sekarang perlu juga ada edukasi terhadap bagaimana tanaman pertanian lebih baik. Harapan kami itu seperti Universitas Islam Riau di pertanian bisa menjadi pemecah permasalahan yang ada di kampung kami, terutama mungkin dalam pengadaan produk pupuk yang kita ketahui pupuk di ini sangat mahal. Bisa kita bekerjasama dan pengolahan pupuk organik atau pupuk yang berdasarkan limbah-limbah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan, yang selama ini juga sudah diajari, dan ini bisa dikelanjutkan ke depannya untuk nanti dalam hal perawatan tanaman hortikultura maupun tanaman kelapa sawitnya. Pak Ebiza, terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Kita coba ke yang lain. Kalau ada pertanyaan baik yang di Zoom ataupun di YouTube, yang di YouTube bisa drop komen, nanti bisa ketik pertanyaan, saya akan coba pantau. Atau yang di Zoom juga bisa drop chat juga, di bertanya di kolom chat juga. Oke. Ya, sebagai tambahan untuk YTHM, Kampung Batu Angin ini merupakan, kalau di Malaysia panggil kampung angkat, kalau desa binaan dari UIR. Kita sudah mulai sejak beberapa tahun sebelumnya, tidak hanya di IT saja, sesuai dengan fakultas yang ada di UIR, Universitas Islam Riau, kita ada pertanian, pendidikan, education PAUD, pendidikan anak usia dini untuk tadika ya. Jadi kita sudah bantu tim pertanian bagaimana membuat kompos pupuk baja kalau Malaysia,
kompos. Kita kasih training bahwa masyarakat kita bawa ke kampus UIR, kita kasih training 2-3 hari. Sebelumnya staf perpustakaan kita training di perpustakaan universitas bagaimana membuat menggunakan sistem. Jadi ada pelatihan-pelatihan atau training-training di sini. Ke depan mudah-mudahan semoga kita punya target dalam beberapa tahun ke depan Kampung Mandi Angin merupakan kampung angkat bisa mandiri dan bisa menyampaikan kepada kampung-kampung yang lain apa yang sudah kita sampaikan. Apalagi keterlibatan internasional dan sebenarnya KPI juga kita university bahwa kita contribute untuk society atau community. Baik Bapak Ibu, yang I think I show some attendant atau ada beberapa yang join di Zoom juga. Kalau ada komen atau tanggapan atau ada saran, silakan. Sebelum kita mungkin sesi akhir sekarang ini di question and answer, tanya jawab. Di YouTube ada banyak juga tadi saya pantau yang sudah join, baik dari pemerintah daerah, local government, ada student juga, ada staff dari UIR, staff UTHM juga saya lihat di sini, ada pelajar dari UIR juga, pelajar IT, oke. Dan beberapa dari Kampung Mandi Angin juga ada, saya lihat tadi ada yang join di YouTube. Gitu. Dr. Ramli ada apa? Ada komen? I just want to respond to Chief Village Mandi Angin, Mr. Martinez, regarding the initiative that been shown by Fauzia Hanim just now. So I think here we have a few others from UTHM like Siti Hawa, Ferdawati, Daniel, Maisara. They are really keen to work together with UIR, Ustaz Islam Riau, that what we can do together to support, to boost the economy or socio-economy or anything that we can offer our expertise. So we are welcome to all this initiative. So in fact, Chief, UIR and UTHM, we have MOU. And then at the same time, we will look forward to get more grants, more support from the UK, like from ATA and Cranfield Universities as well. Okay, so saya percaya hubungan ini kita boleh teruskan lagi untuk kita sama-sama membantu. In fact, we also need some expertise from UIR and maybe advice from Chief Kampung, what we can do together here to develop villages in Parit Raja as well, which is nearby our university. Sometimes, say for example, like you have a very good in terms of agriculture view, a point of view that can be shared together in order to develop the system here as well. So kita boleh bertukar-tukar fikiran, boleh bertukar-tukar teknologi, so that we can learn from each other. So that's the I think the most important thing of having this kind of workshop, as well as the outcome of the grant as well. Thank you. Okay, alright. Thank you Dr. Ramli pada sebagai informasi juga sebenarnya saya kalau di Indonesia dipanggil LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kalau di Malaysia mungkin panggil RMC, tetapi LPM ini ada 2 KPI untuk Research and Community Service digabungkan dalam satu unit di sini. So kami bertanggung jawab, saya sendiri bertanggung jawab untuk penelitian dan community service. Nah, salah satu KPI juga untuk melakukan kolaborasi atau pengabdian atau khidmat masyarakat secara internasional. Mungkin kita bisa seperti yang disampaikan Dr. Ramli tadi, nanti kita akan tengok ke kampung-kampung di sekitar di Johor atau di Parit Raja, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Mungkin kita ada kelebihan di bidang pertanian, kita bawa staf kita di pertanian, mungkin bagaimana nengok di sana, dan kita bertukar-tukar. Maksudnya tidaklah mengajar, tapi bertukar pikiran, untuk antara Indonesia dan Malaysia ini. Saya pikir sudah di sesi akhir, mungkin sudah 2 jam kita di workshop ini. Kalau masih ada yang
tanggapan. Saya tengok ada banyak juga yang join di Zoom sini dari UiTSM, dari kampung atau yang lain-lain. Kalau ada saran tanggapan boleh sebelum kita tutup workshop ini. Dr. Faziah ada? Ya, Dr. Aziza, sebenarnya kalau dari segi mungkin persamaan sedikit lah, sebenarnya Paik Raja di UiTHM ni pun bukanlah terlampau bandar sebab kami pun berada di kawasan kampung. Dan kat sini pertanian utama adalah sawit sebab kami dapati di Pandi Angin juga banyak perkebunan sawit kan. Jadi so mungkin nanti satu masa nanti bila semua selesai, Dr. Aziza boleh bawa tim Ketua Kampung Mandi Angin, Pak Martinus untuk datang ke sini. Mungkin kita boleh berkongsi-kongsi melihat kawasan setempat lah di Paik Raja dan di sana lah. So saya ingat itu sahaja kot daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Baik, Dr. Faziah, betul. Sebenarnya Riau mirip dengan Johor. Johor banyak kita tengok sawit, Riau juga banyak sawit dan sebagian juga getah kan itu. Similar, lagipun tak terlalu jauh lah. Berdekat saja. Riau kalau ke KL dalam 40 minit flight, so kita boleh turun ke Parit Raja kan itu. Nah, kalau dulu ada jeti Batu Pahat, saya tak tahu masih ada atau tidak ferry dari Batu Pahat kan itu. So, masih ada lagi. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Cuma sekarang mungkin benda tu, sistem tu dibekukan lah sebab pergerakan ke luar negara memang agak terhad sekarang. Ya. Baik. InsyaAllah nanti selepas COVID mudah-mudahan segera nanti kita bisa eratkan lagi. Dan tim UiTM Dr. Ramli dari dulu plan site visit tapi tak dapat keluar border. So mudah-mudahan selepas ini kita boleh tengok ke Kampung Mandi Angin, jumpa Pak Martinus juga boleh pergi ke UiTSM macam mana nanti. Saya fikir sudah hampir 2 jam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam workshop ini, yang telah menjayakan workshop ini, pihak UiTSM, Dr. Atta, Cranfield University, UIR. Semoga perhubungan atau kolaborasi kita lebih erat lagi. Saya pun dapat tahu UiTSM UIR ini sudah lama ada MOU sejak 2010. Sebelum saya masuk UIR lagi sudah ada MOU untuk studi lanjut buat PhD ke UiTSM. Tapi mudah-mudahan kita sudah renew, saya sudah communicate dengan Dr. Ramli, hari itu kita renew MOU dan kita boleh start aktiviti baru lagi. Dan tidak hanya untuk di fakulti, mungkin ini FKII dengan engineering di UIR, tapi boleh fakulti yang lain dan lain-lain mungkin. Baik, kalau tidak ada mungkin Dr. Ramli mungkin cukup gitu ya? Oke. Pak Martinus cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Sorry dah ganggu cuti, dan saya dapat tahu di Jawa masih tetap bisa online di Jawa. Terima kasih Dr. Atta masih on. Oke. Dr. Atta, Cranfield University, Dr. Ramli, Dr. Faziah, Pak Martinus dan pihak-pihak lain yang dari perpustakaan juga ada tadi, staf perpustakaan yang join, staf library. Terima kasih sudah support untuk aktivitas kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa banyak lagi aktivitas yang kita boleh contribute atau sumbangkan kepada masyarakat kita sehingga lebih baik lagi. Saya tutup. Alhamdulillah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ramli, Dr. Faziah, Pak Martinus. Semuanya terima kasih. Minta maaf kalau ada kekurangan. Pak Dirman, terima kasih Pak Dirman. Sama-sama, Pizza. Betul.